Pernah nggak kalian ngerasa deja vu? Ketemu atau lihat seseorang sepintas, terus mikir, kayaknya gue kenal ya sama dia. Tapi siapa ya? Nah, ini film yang paling cocok buat lu pada nonton. Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel 3 Film Seminggu, di mana kita akan mengupas 3 film dalam seminggu. Untuk film terakhir di pekan drama romance ini, kita akan membahas film animasi Jepang yang berjudul Kimi no Na wa, atau dalam bahasa Inggris, Your Name. Film yang rilis di tahun 2016 ini dibuat oleh Makoto Shinkai. Kalau kalian pernah nonton 5 cm per second atau yang paling baru Weathering with You, nah ini kreator yang sama. Oh iya, film 5 cm per second masih available ya di Netflix, tapi hati-hati mewek ya. Anyway, disclaimer on, video ini akan berisi full spoiler seperti biasa. Nah, buat yang belum nonton, jangan khawatir. Gue akan mencoba menceritakan dulu filmnya sebelum gue review kok. Tentunya dengan lebih singkat ya. Kimi no Na wa dimulai dengan sebuah peristiwa komet yang jatuh yang terjadi tiap 1200 tahun sekali. Namun kali ini komet tersebut terbelah menjadi dua dan menghancurkan sebuah kota bernama Itomori di daerah prefektur Gifu pada tahun 2013. Setelah peristiwa komet itu terjadi, kita terbangun sebagai seorang wanita yang bernama Mitsuha Miyamizu yang mempunyai seorang adik bernama Yotsuha, nenek bernama Hitoha, dan ayah yang bernama Toshiki, wali kota Itomori. Hari itu di kelas, guru Mitsuha menjelaskan sebuah peristiwa bernama Tasogare Doki, yang berarti sebuah momen di suatu senja yang berada di antara pagi atau malam. Akan ada sebuah momen peralihan dunia. Orang lokal atau para tetua Itomori menyebutnya dengan Kataware Doki. Saat itu Mitsuha bingung karena ia menemukan ada tulisan Who are you di buku catatannya. Saat istirahat, teman-teman Mitsuha yang bernama Sayaka dan Teshi berkata bahwa Mitsuha berperilaku aneh kemarin. Seperti lupa namanya siapa, lokernya di mana gitu. Mitsuha pun menjawab bahwa ia belakangan ini berasa seperti sedang bermimpi aneh. Yang tidak ia tahu adalah ia sedang bertukar badan dengan seorang pria dari Tokyo yang akan kita bahas nanti. Mitsuha adalah remaja yang penuh dengan keingintahuan dan selalu ingin ke kota-kota besar seperti Tokyo, serta sangat membenci Itomori yang menurutnya nggak ada apa-apanya. Ia bahkan ingin reinkarnasi sebagai pria tampan yang tinggal di Tokyo. Namun terlepas dari itu semua, ia adalah seseorang yang sangat menghormati adat istiadat keluarganya. Keluarga Miyamizu adalah keluarga yang turun-temurun dipercayai untuk melestarikan budaya dan sejarah Itomori, yang kini berbentuk sebuah tali yang dibuat secara handmade oleh keluarga Miyamizu. Mereka percaya bahwa tali ini berisi sejarah Itomori yang sudah ada sekitar 1000 tahunan. Ritual pembuatan tali ini bernama Kumihimo. Malam itu, Mitsuha dan Yotsuha melakukan ritual Kagura sebagai bagian dari penyembahan kepada Musubi. Mereka juga melakukan ritual bernama Kuchi Kamisake, yaitu sebuah proses fermentasi nasi yang dikunyah. Lalu dituang kembali ke dalam sebuah wadah yang dipercaya berisi setengah jiwa dari orang yang membuatnya untuk dipersembahkan kepada kami. Esok harinya, Mitsuha terbangun di dalam tubuh seorang pria di Tokyo yang bernama Taki. Ia takut bercampur senang karena semenjak dulu ia selalu ingin ke Tokyo. Ia kemudian diajak ke kafe oleh teman-temannya yaitu Tsukasa dan Takagi. Setelah itu, Mitsuha bekerja di restoran tempat Taki bekerja sebagai pelayan. Di situ ia bertemu dengan Okudera, seorang wanita yang Taki suka, yang membantunya saat ia bertemu dengan seorang pelanggan yang berusaha untuk memeras restoran itu dengan berkata ada tusuk gigi di pizzanya. Padahal di restoran Itali nggak ada tusuk gigi kan? Setelah selesai shiftnya, Mitsuha berterima kasih kepada Okudera yang telah membantunya. Namun ternyata rok Okudera sobek akibat ulah orang itu. Mitsuha langsung menarik Okudera dan menjahit roknya. Okudera kebingungan karena selama ini Taki tidak pernah melakukan itu. Keesokan harinya, kita mengikuti Taki yang terbangun di tubuhnya sendiri dan kaget dengan hal-hal yang dilakukan oleh Mitsuha dengan tubuhnya. Salah satunya adalah dengan mengantar Okudera pulang. Hal yang sama terjadi kepada Mitsuha yang kaget dengan hal-hal yang dilakukan Taki saat di dalam tubuhnya. Yaitu ketika di saat kelas melukis, beberapa temannya membicarakannya, karena ia anak seorang mayor. Ia menendang sebuah meja hingga terjatuh. Di titik itulah mereka tahu bahwa yang mereka sebut dengan bermimpi adalah mereka sedang bertukar tempat.
Mereka jadi seperti berkomunikasi dan menentukan peraturan-peraturan selama di tubuh yang lainnya. Yang paling penting adalah selalu keep in track apa yang mereka lakukan dengan sebuah notes sambil bersama-sama mencari tahu apa yang terjadi dengan fenomena itu. Beberapa hari sesudah itu, Taki di dalam tubuh Mitsuha pergi ke tempat yang mereka sebut dengan tubuh Musubi atau Musubi Body untuk mempersembahkan Kuchi Kamisake milik Mitsuha. Kita bisa melihat di TV bahwa komet akan terjadi di hari itu. Di perjalanan mereka, Hitoha kemudian menjelaskan makna Musubi. Musubi adalah cara lama untuk memanggil para dewa penjaga. Namun Musubi sendiri juga mempunyai makna yang sangat luas, termasuk semua hal yang merepresentasikan hubungan manusia dengan para dewa. Contoh, mengikat tali kumihimo, berhubungan dengan manusia lain, arus waktu, dan lain-lainnya. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan kekuatan di luar manusia adalah Musubi. Dan tali yang mereka buat, kumihimo, juga adalah cara para dewa merepresentasikan arus waktu, termasuk di tiap simpulnya. Hitoha juga menjelaskan ketika seseorang memakan atau meminum sesuatu yang masuk ke dalam jiwanya, itu juga Musubi. Jadi, peristiwa mempersembahkan Kuchi Kamisake adalah salah satu yang sangat penting yang menghubungkan manusia dengan para dewa. Hitoha juga mengatakan sesuatu yang sangat penting yang nantinya akan berguna saat cerita berjalan menuju akhir. Semakin mendekati tubuh Musubi, mereka akan melewati The Underworld. Dan ia berkata untuk kembali ke dunia, kita harus meninggalkan sesuatu yang sangat penting. Saat itu mereka meninggalkan Kuchi Kamisake, yang adalah separuh jiwa dari Mitsuha. Seselesainya mereka dari situ, pas terjadi kata Waredoki, dan Hitoha bertanya, "Kamu sedang bermimpi kan?" Seolah-olah Hitoha tahu bahwa Mitsuha saat itu bukanlah Mitsuha, tapi orang lain. Sesudah itu, dalam sekejap Taki terbangun dari tidurnya dengan mata berlinang. Taki kemudian mengecek ponselnya dan kaget karena Mitsuha membuatkannya jadwal ngedate dengan Okudera. Ia langsung bergegas. Di tengah-tengah date-nya, mereka ke sebuah foto exhibition bertajuk Nostalgia. Di sana ia melihat Danau Itomori dan teringat akan Mitsuha. Date-nya dengan Okudera hari itu tidak berlangsung dengan baik. Okudera juga berkata Taki saat ini sudah menyukai orang lain. Taki kemudian scrolling notes dari Mitsuha yang berisikan bahwa ketika date-nya dengan Okudera berakhir, maka akan ada komet yang terlihat. Taki tidak mengerti dan mencoba menelpon Mitsuha. Cerita berlanjut ke Mitsuha yang terbangun juga dengan air mata yang berlinang. Ia menerima telepon dari Teshi yang mengajaknya ke festival musim gugur hari itu. Di saat mereka berjalan ke festival itu, komet muncul di langit. Namun komet itu tiba-tiba terbelah dua. Cerita kemudian berlanjut lagi ke Taki yang tidak bisa menghubungi Mitsuha. Dan anehnya, mereka tidak pernah bertukar badan lagi semenjak peristiwa komet terbelah itu. Taki yang nggak bisa melepaskan ingatannya terhadap Mitsuha, mulai menggambar-gambar danau di sana dan bertekad untuk menemui Mitsuha. Tsukasa yang mengetahui rencananya juga mengajak Okudera untuk menemaninya. Jadi deh, mereka pergi bertiga untuk menemukan Mitsuha. Taki kemudian menceritakan semuanya kepada Tsukasa dan Okudera. Namun Taki mulai frustrasi karena setiap saat ia menanyakan orang-orang, di situ nggak ada yang tahu tentang danau itu. Hingga mereka berhenti di sebuah kedai ramen untuk makan. Istri pemilik kedai itu melihat lukisan Taki dan berkata bahwa lukisannya sangat bagus karena mirip aslinya, Danau Itomori. Taki baru teringat bahwa daerahnya bernama Itomori. Ia kemudian berdiri dan bertanya letak Itomori di mana. Sang pemilik kemudian berkata bahwa Itomori sudah hancur karena peristiwa komet 3 tahun lalu. Mereka akhirnya mengantarkan Taki ke danau itu dan ia melihat sendiri bahwa danau itu sudah hancur dan kota itu sudah mati. Tsukasa kemudian berkata, Taki mungkin salah ingat. Namun Taki tetap bersikeras bahwa ia tidak mungkin salah ingat. Namun ketika ia ingin menunjukkan notes di HP-nya, semua perlahan terhapus, kemudian menghilang. Sesudah itu, mereka ke perpustakaan dan membaca buku-buku tentang kota Itomori dan insiden terjadi tepat saat festival musim gugur, serta nama korban-korban yang meninggal saat itu. Tidak terduga, nama Mitsuha Miyamizu ada di situ. Tsukasa dan Okudera berkata bahwa tidak mungkin Taki bisa berbicara kepada orang yang meninggal 3 tahun lalu. Taki yang tidak percaya kemudian teringat kata-kata nenek Hitoha yang bertanya apakah ia sedang bermimpi saat ia di dalam tubuh Mitsuha. Malamnya di penginapan, Taki yang frustrasi kemudian teringat akan tali yang selalu ia pakai sebagai jimat keberuntungan yang ia dapat dari seseorang beberapa tahun lalu.
yang dia nggak ingat siapa namanya. Dan sadar bahwa tali itu merepresentasikan alur waktu dan teringat akan tempat tubuh Mitsubi yang ada di dekat Danau Itomori. Esok paginya, Taki meminta bantuan pemilik kedai ramen untuk mengantarkannya ke Itomori lagi. Taki kali ini bertekad untuk membuktikan bahwa ia tidak bermimpi, dan betul saja, ia menemukan tubuh Musubi yang tidak terkena komet. Taki kemudian masuk ke dalam dan meminum kuci kamisake milik Mitsuha, dan memohon kepada Musubi untuk satu kesempatan untuk menyelamatkan Mitsuha. Saat Taki mencoba berdiri, ia terpleset, dan seketika Taki mendapat flashback cerita tentang keluarga Mitsuha dari ia lahir sampai saat sebelum Mitsuha terkena komet. Dan Musubi mengabulkan permohonan Taki. Taki terbangun sebagai Mitsuha tepat di hari festival musim gugur 3 tahun lalu, pada tahun 2013. Hari itu, komet akan terbelah dan menghancurkan Itomori. Taki harus bisa menyelamatkan Mitsuha dan seisi kota. Hitoha yang tahu bahwa Mitsuha bukanlah Mitsuha, juga bercerita bahwa dulu ia juga pernah mimpi aneh. Namun sekarang udah lupa mimpinya tentang apa dan siapa. Hitoha juga berkata bahwa ibunya Mitsuha juga beberapa kali mengalami hal yang sama. Sesampainya Mitsuha di sekolah, ia mengatakan kepada Sayaka dan Teshi bahwa komet hari itu akan terbelah dua dan mereka semua harus membantunya untuk menyelamatkan seisi kota. Akhirnya mereka menemukan sebuah rencana untuk itu. Sayaka akan broadcast pengumuman untuk evakuasi semua penduduk ke sekolah. Teshi akan meledakkan sebuah generator supaya orang-orang bersedia untuk evakuasi, dan Taki dalam wujud Mitsuha akan mencoba meyakinkan ayahnya yang seorang wali kota untuk memberikan warning kepada para penduduk. Namun, alih-alih percaya, Toshiki malah berkata bahwa Mitsuha sudah gila. Taki yang bingung bertemu dengan Yotsuha di perjalanannya dan menyuruhnya untuk evakuasi ke sekolah bersama dengan neneknya. Yotsuha malah bertanya apa yang terjadi saat ia kemarin ke Tokyo. Taki kaget. Lalu ia langsung bergegas ke tubuh Musubi karena ia tahu Mitsuha sedang dalam tubuhnya masih berada di sana. Lalu kita diberikan flashback 3 tahun lalu saat Mitsuha ke Tokyo untuk mencari Taki. Ia kemudian bertemu dengan Taki di kereta, namun saat itu Taki belum tahu dia siapa. Disitulah kemudian Mitsuha memberikannya tali ikat rambutnya, yang kemudian selalu ia pakai sebagai jimat keberuntungan. Hari semakin senja, Taki akhirnya sampai di sekitar tubuh Musubi. Ia memanggil-manggil Mitsuha. Mitsuha yang berada dalam tubuh Taki mendengarnya, namun mereka tidak bisa melihat satu sama lainnya karena berada di waktu yang berbeda. Hingga akhirnya kata Waredoki terjadi. Mereka akhirnya bertemu. Mereka senang sekali. Taki mengembalikan tali ikat rambut Mitsuha dan berkata, masih ada waktu untuk mengevakuasi semua orang. Sebelum kata Waredoki selesai, Taki berkata bahwa mereka harus menuliskan nama mereka supaya terus ingat. Namun saat Mitsuha sedang ingin menuliskan namanya di tangan Taki, pulpennya jatuh. Mitsuha menghilang. Mereka kembali ke alamnya masing-masing. Taki kemudian lupa nama Mitsuha dan juga tidak ingat kenapa dia di situ. Film berlanjut sebagai Mitsuha yang harus meyakinkan ayahnya akan terjadi musibah. Mitsuha yang berlari sambil melihat kometnya kemudian terjatuh. Dan saat ia berusaha mengingat nama Taki, ia melihat tangannya, namun Taki tidak menulis namanya, melainkan I love you. Mitsuha lupa nama Taki, namun ia harus kembali bangkit untuk menyelamatkan kotanya. Komet terbelah dan menghantam sekitar Danau Itomori. Semua luluh lantak. Film kemudian berlanjut 8 tahun sesudah kejadian komet itu. Dari sudut pandang Taki yang tidak ingat apa-apa, namun dalam hatinya ia selalu tahu bahwa ia harus menemukan seseorang. Taki saat itu sedang mencari pekerjaan, sambil terus mencari tahu juga apa yang ada di balik kota Itomori dan kenapa dia selalu tertarik dengan kota itu. Kemudian melalui berita TV kita diberitahu bahwa orang-orang di kota itu berhasil dievakuasi semua. Namun Taki saat itu tidak tahu maksudnya apa. Suatu ketika, saat berjalan di malam hari, Taki mendengar ada suara bel yang familiar baginya. Namun ia tidak tahu orang itu siapa. Taki kemudian melanjutkan langkahnya. Beberapa hari kemudian, saat Taki dan Mitsuha sedang naik kereta, mereka menyadari satu sama lainnya. Mereka langsung turun di stasiun berikutnya dan mencari tahu satu sama lainnya. Hingga mereka bertemu di sebuah tangga. Namun mereka belum yakin apakah benar itu adalah orang yang selama ini mereka cari-cari. Hingga akhirnya mereka berpapasan pun mereka terdiam. Lalu Taki berhenti, mengambil waktunya dan memanggil wanita itu dan bertanya, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Kemudian dibalas Mitsuha dengan
Aku juga merasakan yang sama. Kemudian film diakhiri dengan mereka bertanya nama mereka masing-masing. Setelah gue coba menceritakan alurnya, mungkin ada beberapa pertanyaan di benak kalian ya. Apa makna tali itu? Kenapa mereka lupa satu sama lainnya setelah kata waridoki? Gimana caranya mereka bisa bertemu padahal beda timeline dan beda 3 tahun? Dan apa makna film ini? Mungkin sebelum itu gue akan coba mundur ke alasan dan inspirasi Makoto Shinkai membuat film Kimi no Na wa dulu ya. Ia terinspirasi dari gempa bumi yang terjadi di Jepang pada tahun 2011. Pada saat itu banyak yang meninggal dan kehilangan harta miliknya. Namun seiring berjalannya waktu, mereka semua bisa pulih berkat adanya cinta dan orang-orang terkasih. Jadi dia pikir daripada membuat film yang bercerita bahwa andai gue bisa bersama dengan cinta pertama gue akan sangat bahagia. Makoto Shinkai memilih untuk membuat film yang mengambil makna dari kehilangan. Yaitu, walaupun gue kehilangan cinta pertama gue akan tetap melanjutkan hidup gue. Kimi no Na wa juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan kepercayaan Shinto, agama di Jepang, yang mempercayai kekuatan-kekuatan spiritual yang berasal dari alam yang diberi nama kami. Musubi adalah salah satu kami yang disembah oleh keluarga Miyamizu. Dan keluarga Miyamizu percaya bahwa akan ada komet lagi dalam waktu 1200 tahun. Maka itu, tradisi-tradisi mereka terus diturunkan ke anak cucu mereka. Ritual-ritual dan festival musim gugur adalah bentuk dari upaya keluarga Miyamizu untuk menyatukan penduduk sekitar, supaya saat komet itu terjadi lagi, mereka bisa dengan mudah mengevakuasi penduduk. Pertanyaan pertama, apa makna tali itu? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Hitoha, tali-tali Kumihimo adalah musubi yang menghubungkan satu manusia dengan yang lainnya. Film Kimi no Na wa memiliki timeline yang memang maju mundur, agak non-linear gitu. Penjelasan paling mudahnya adalah seperti yang ada di seriesnya Loki. Ada yang namanya alternate timeline. Jadi, Mitsuha yang datang 3 tahun lalu untuk memberikan talinya kepada Taki, mungkin sebenarnya akan berulang terus. Walaupun Makoto Shinkai sendiri dalam interviewnya berkata bahwa Mitsuha nggak harus memberikan talinya kepada Taki. Tapi kebetulan Mitsuha memberikan kepada Taki, dan Taki peduli dan berniat mencari makna di balik semua keinginan dan urgensinya untuk menemukan seseorang itu. Sehingga film Kimi no Na wa ini ada. Makoto Shinkai ingin memberikan kebebasan kepada karakternya untuk menemukan destininya. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kita sebagai penonton dari awal selalu diberikan hint bahwa Taki dan Mitsuha sebenarnya kenal, tapi lupa. Kenapa? Karena dari awal mereka terhubung dengan Kumihimo yang diberikan oleh Mitsuha 3 tahun lalu. Sehingga Musubi selalu menghubungkan Taki dan Mitsuha, walaupun saat itu Taki tidak kenal Mitsuha. Lalu kenapa? Sesudah kata waridoki, mereka lupa satu sama lainnya. Nah, saat Taki meminum separuh jiwa Mitsuha dalam bentuk kuchikami sake, saat itu ia sedang menggunakan tali pengikat rambut atau kumihimo dari Mitsuha. Jadi, Musubi bisa menghubungkan mereka kembali, yang akhirnya mereka bisa bertemu satu sama lainnya saat kata waridoki, saat momen peralihan alam atau waktu. Namun saat itu Taki memberikan kumihimonya kepada Mitsuha, sehingga hubungan mereka terputus, dan Taki kembali lupa apapun tentang Mitsuha. Hingga akhirnya mereka bertemu kembali 8 tahun sesudah peristiwa komet itu. Lalu kenapa akhirnya mereka bisa bertemu lagi? Nah, setelah gue melakukan riset sedikit, ternyata karena ada peran Tsukuyomi atau God of Love and Matchmaking dalam film ini, yang tergambarkan beberapa kali dalam bentuk bulan. Tulisan I love you di tangan Mitsuha menjadi penangkal dihapusnya ingatan Mitsuha tentang Taki, berkat Tsukuyomi. Waktu pertama kali film ini tayang di bioskop pada tahun 2016, jujur, filmnya kena banget di gue. Soalnya gue cukup sering tuh merasakan yang namanya deja vu. Either sama orang, lokasi, atau situasi tertentu. Film ini bikin gue jadi mikir, jangan-jangan gue beneran ada sesuatu ya, atau hubungan dengan orang, lokasi, atau situasi tertentu. Tapi gue lupa, karena Musubi nggak mengizinkan ingatan itu ada. Jadi yang tersisa cuma perasaan aja gitu, kayak, gue deja vu deh, orang itu siapa ya? Atau semacam itulah. Kalau makna film ini buat gue adalah, perasaan lebih kuat daripada ingatan. Mungkin kita bisa lupa orang itu siapa, namanya siapa, kejadiannya kayak gimana, waktunya kapan, jamnya berapa. Tapi satu hal yang kita nggak akan lupa adalah rasanya waktu itu terjadi. Was it happy or sad moment? Sekarang kita akan masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, film Kimi no Na wa pantas mendapatkan skor 8,5. Sekian review film Kimi no Na wa. Terima kasih sudah menonton 3 film seminggu review film episode 18, Kimi no Na wa. Jangan lupa like,
subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan kalau ada review film lainnya. Thank you!